kayaknya ke dalam band and pick base kali ini untuk teman-teman yang di rumah dari game pertama dari Best of Three Series, EVOS Legends Geek Fam. Apa yang bakal terjadi dan Link kali ini yang menjadi first band karena memang di meta hyper carry. Link merupakan salah satu hero yang bisa lompat ke belakang dengan sangat bagus dengan Tempest of Blade dan menyelesaikan line up yang ada di sisi belakang. Ya, dan lagi-lagi ada respect band ke arah Fabi Dangki. Groknya bakal dibuang begitu saja. Kita tahu ya ketika Dangki sudah menggunakan groknya, wah itu kayak sampai lupa base-nya itu sebenarnya base dia yang mana. Atau salah base ya? lupa base. Salah base. Salah base. Dan kali ini dari EVOS Legends apakah mereka akan langsung nge-ban ke arah supportnya? Karena biasanya ya memang Parsia gak bakal dilepas begitu saja. Langsung dibuang. Valir masih terbuka lebar, DG juga masih terbuka lebar ke arah Geek Fam. Apakah akan diamankan? Atau bahkan Selena? Cecil masih terbuka dengan sangat lebar kali ini. Geek Fam, apa yang akan kamu lakukan kali ini? Akankah melakukan respect terhadap seorang Luminaire? Atau akan mencoba untuk membuka beberapa hero pool juga yang bisa diambil sama EVOS Legends dan bisa mengambil setelahnya? Karena kalau kita lihat juga belakangan Wong Koko lebih banyak pakai ke arah Parsia. Mungkin itulah salah satu alasan di ban dan masih ya melakukan respect terhadap seorang Luminaire kali ini dengan Selena yang di ban sama tim Geek Fam. First pick kali ini EVOS Cecilion finally menjadi salah satu prioritas di belakangan ini. Iya, Cecilion menjadi hero yang kita tahu kalau dibawa ke arah late game pun ini bakalan sulit banget buat teman-teman dari Geek Fam untuk menghalau semua damage yang keluar. Semua bad impact, bad fist dan juga bahkan Sanguine Claws yang bisa merubah keadaannya ya. Ini bahaya banget sih buat teman-teman dari Geek Fam. Kalau misalnya mereka nggak nge-shutdown atau bahkan nyolong buff dari Cecil sendiri. Ya, tapi agak satu hal lagi yang mungkin bakal dipikirkan sama teman-teman dari Geek Fam. Yakni seorang Carmilla yang cukup terbebaskan dan tidak diambil. Tapi kita lihat situ tamu sudah diambil sama teman-teman dari Geek Fam beserta dengan Kufra. Carmilla masih bisa diambil sama tim EVOS Legends kalau memang ingin bermain dengan hero tersebut. Tapi Kimi Shadowpick, masih mencoba untuk berganti-ganti kali dari EVOS Legends, masih mencoba untuk mengelabui. Kira-kira apa yang bakal dipick sama tim EVOS Legends kali ini? Kimi, 2 kali di Shadowpick. Apakah benar-benar bakal fokus untuk mendapatkan seorang Kimi kali ini menjadi prioritas kah untuk seorang Rek? Oke, masih dipikirkan, masih menjadi Shadowpick tentunya. Dan kalau kita lihat, Hylos kah yang akan menjadi Shadowpick untuk tim EVOS kali ini? Masih banyak banget hero yang terbuka kayak Valir dan kita lihat juga bahkan ada Carmilla. Pasangan dari Cecilion kali ini sudah mulai diamankan. Wow, ini kuat banget sih dari EVOS. Mereka punya support, mereka punya hero yang benar-benar bisa menghentikan pergerakan dari tim Geek Fam yang mau bermain sangat agresif dengan Searing Torrent yang dilakukan oleh seorang Valir. Dan bahkan stun dari Fireball-nya juga ya. Dan sedangkan kita lihat Cecilion dan juga Carmilla pasangan combo bucin. Lagi-lagi akan kita lihat kali ini. Tapi permasalahannya apakah Moonlit-nya akan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak? Atau tidak? Karena kalau kita berharap kalau misalnya memang di sini seorang Cecilion berada di mid lane, Carmilla pun bakal stay di mid lane untuk menemani. Karena memang kombonya di sini dengan adanya Crimson Flower, Moonlit Wolves, Sanguine Claws, Bloodbath-nya juga, itu benar-benar bakal kepake kalau memang mereka stay di satu lane yang sama. Dan kita lihat kali ini sudah ada Granger yang diambil sama tim Geek Fam. Hanya untuk menjaga terlebih dahulu untuk seorang Ramzu mungkin nantinya. Tapi kalau kita lihat dari EVOS Legends, kita bakal masuk dalam second banning phase kali ini. Dan bahkan seorang Zax yang dibuang. Oke, Zax yang dibuang kali ini. Mungkin mereka nggak mau ada satu hero yang benar-benar bisa nge-stopin pergerakan dari tim EVOS. Karena dengan adanya Zax, dengan adanya Nightmaric Spawn-nya, ini benar-benar bisa kasih damage di arah late game yang cukup perih juga sih. Ditambah dengan slow-nya juga dari seorang Zax yang memang membuat kita agak sedikit susah untuk keluar dari area of effect dari seorang Zax sendiri. Tapi Geek Fam masih belum tahu kira-kira apa yang bakal dibuang, mungkin ke arah Marksman. Karena memang EVOS kali ini belum mengambil ke arah Marksman sama sekali. Tapi decision making dari Geek Fam-nya agak sedikit penting nantinya. Karena Valir dengan adanya Searing Torrent akan memukul mundur pergerakan yang dimiliki sama Geek Fam. Kalau memang nantinya ada yang mencoba untuk masuk ke dalam line up. Dan kita lihat sebelah sana ternyata Cloud. Respect untuk seorang petani di situ. Fred. Iya, dan kali ini dari Geek mereka punya kesempatan untuk ngambil satu mungkin mid laner terlebih dahulu sebelum diamankan oleh tim EVOS. Tapi menurut aku dari Geek mereka butuh satu hero yang bisa nge-burst damage di early-nya sih. Dan mungkin contohnya Lunox atau Esmeralda juga yang kita tahu bisa
mengambil absorb shield-nya. Tapi Esmeralda agak sedikit berbahaya kalau berlawanan dengan seorang Cecil sih. Mungkin hero-hero yang memang kalau nggak jaraknya beneran jauh, hero yang bisa komit dan bisa mendapatkan seorang Cecil. Karena Cecil tuh lemah banget sama hero-hero yang benar-benar bisa jump in dan bisa nge-komit ke arah seorang Cecilian sendiri. Tapi kita belum tahu di sini malah Aurora yang menjadi shadow pick dan di lock bahkan sama tim Geek Fam. Aurora dengan Counter Destroy-nya kita tahu bisa men-stun atau bisa dibilang nge-freeze-in teman-teman dari EVOS juga yang mungkin coba ngambil ke arah lini belakangnya kali ya. Lebih ke arah Cecilion dan juga Carmilla atau mungkin Valirnya. Oke, tapi Leomord yang dijadikan shadow pick kali ini untuk tim EVOS Legends bersama dengan Uranus. Kita tahu kemampuan dua hero ini benar-benar sangat bagus sekali untuk melakukan engagement terhadap teman-teman dari Geek Fam. Dan akankah di lock kali ini, Leomord 1-1, apakah yang bakal di-pick kali ini? Bakal ada 1-1 dan 1-1 kah? Di sini dan ternyata 1-1 dan juga Uranus di sini yang bakal di lock untuk tim EVOS Legends. Ini menarik sih, dari EVOS mereka coba untuk memainkan meta hyper carry. Apakah dari 1-1 ya? Agak sedikit sulit sih sebenarnya, kayak karena ini pembagian role-nya, pembagian dari landing-nya otomatis Uranus akan menjadi si side laner kan? Iya. Dan offlaner ya? Offlaner. Dan kalau misalnya Carmilla dan Cecilia bakal berada di satu lane yang sama. Oke. Berarti one-one-nya yang mungkinkah akan ditemani oleh Luminaire? Kita akan lihat itu nanti ya. Tapi apakah beneran Dangki yang bakal pakai Carmilla kali ini? Karena kemarin kan lupa tukeran. Apa kali ini lupa tukeran atau juga? Semoga kali ini Carmilla ada emblem ya. Semoga hari ini Carmilla ada emblem dan nggak salah tuker lagi ya kali ini ya, ininya ya, hero-nya ya dari Dangki dan juga Luminaire. Dan Hayabusa menjadi hero pilihan terakhir untuk Geek yang kita tahu di mana memang butuh assassin atau butuh hero split push yang bisa digunakan untuk mengcounter hyper carry yang mungkin akan dibawakan sama EVOS. Tapi kita masih belum tahu karena adanya laning phase yang perlu diisi juga sama teman-teman EVOS Legend kali ini. Tapi ini menarik banget sih, dari Geek mereka juga cukup kuat dengan adanya Tamus, dengan adanya Kufra, dan bahkan Aurora yang bisa dibilang menghentikan pergerakan dari teman-teman EVOS Legend. Ya, tapi nanti Hayabusanya yang benar-benar bisa komit ke arah Cecilion sih. Seperti yang aku bilang sebelumnya, dia benar-benar bisa maju ke arah sisi belakang dari map. Tapi kita lihat sebelah sini, kita bakal masuk dalam game pertama dari Best of 3 Series antara EVOS Legends dan juga Geek Fam. Siapakah yang akan membawakan poin untuk di game pertama kali ini? Apakah dari sisinya EVOS Legends atau Geek Fam? Jangan lupa ya untuk taruh hashtagnya di sini EVOS Rush dan juga Once a Geek Always a Fan. Oke, dan kita sudah melihat sudah ada line up yang dibawakan oleh EVOS kali ini. Rek masih dengan Uranus, justru Reknya hari ini yang akan bermain offlaner. Oke, menarik sekali One-nya yang akan bermain one-one kali ini. Rexy dengan Cecilion dan Dangki bahkan dengan Carmilla. Luminaire masih dengan Valir. Tapi kita lihat sudah mulai ada rotasi yang dilakukan oleh Dangki dan juga Luminaire di arah middle-nya. Sudah mulai terculik Doyok seorang diri. Sedangkan Ipinnya udah berhasil menyolong buff yang dimiliki oleh Rexy. Dan itu akan kesulitan sekali untuk seorang Cecilion untuk melakukan laning tanpa adanya purple buff-nya gitu loh. Mereka nggak bisa dapetin dan malah mereka cuma bisa bergantung dengan adanya Little Wanderer di sisi situ. Sedangkan One sendiri sudah mendapatkan red buff dan tidak bisa mendapatkan double buff-nya kali ini. Kalau kita lihat di menit pertama memang first blood sudah didapatkan, tapi di sini blue buff dari tim Geek Fam masih ada di sebelah sana dan di sini bermain dengan pesta topeng dari sisi EVOS Legends, sedangkan dari tim Geek Fam sendiri bergantung dengan 3 masa aja yang dibuka. Tapi kalau kita lihat di sini Joker sudah mulai maju dengan teror defense api. Lihat damage dari Luminaire begitu perih. Posisinya yang cukup baik dari seorang Rexy. Best impact-nya langsung mengarah ke arah seorang Ipin yang nggak bisa kabur mau kemana-mana. Dari EVOS mereka tahu mereka udah kehilangan blue buff untuk Rexy, makanya mereka langsung mengamankan saja tanpa berlama-lama dan langsung di-retry sama One-nya. Ya, di situ One berhasil mendapatkan double buff, tidak berhasil di shutdown juga walaupun sudah ada Rhapsody yang tadi sempat dibuka sama seorang Ramzu. Tapi Rek di sini benar-benar kuat banget dengan adanya Ionic Edge. Ditambah dia sudah memiliki Consecration dan lihat lagi-lagi Koko di arah midnya harus hilang begitu saja. Langsung dilanjutkan oleh teman-teman Geek dan kali ini masih mengalami kerugian. 2 hampir saja hilang, Ramzunya masih bisa stay. Ya, Ramzunya masih bisa stay. Dan kalau kita lihat dari seorang One sendiri di sini yang menggunakan One agak susah ya di sini 1-1-1. Triple one. Ya, triple one di sini udah mendapatkan 1 poin dan juga 3 assist. Sebenarnya
sudah cukup mengganggu sekali untuk melakukan pundi-pundi gold, mengumpulkan pundi-pundi gold dari sisi EVOS Legends sendiri. Kalau kita lihat kali ini sudah diungguli dengan 2000 network di early-nya. Sedangkan kalau kita lihat nanti Wong Koko dengan dia punya Frostnya benar-benar bakal mengganggu EVOS Legends kalau misalnya sampai terpick off dengan keberadaan dari tim Geek Fam sendiri. Iya, tapi perasaannya Rek di sini juga udah memiliki 2 poin yang bikin dia juga lumayan makin kerat juga sekarang ya, bakal makin tanky dengan adanya item yang pasti bakal mumpuni dia banget untuk bertahan di area bawah. Betul, tapi kita lihat sebelah sini Dangki masih cukup berani ya untuk membuka visionnya sendiri dan nanti bakal ada sedikit PR dari sisinya Geek Fam adalah bagaimana mengunci pergerakan dari tim EVOS sendiri yang cukup tanky dengan keberadaan Rek yang selalu bersiap siaga dengan lini paling depan. Ini bakal agak sedikit susah. Ya, dan kali ini ternyata bakal langsung diamankan lagi-lagi Wani yang bakal dimanjakan kali ini di game. Yang pertama Hyper Carry langsung dimainkan oleh tim EVOS Legends sendiri. Dan kalau kita lihat memang Rexinya bisa dibilang dengan adanya mana yang agak sedikit terkuras ya? Iya, dibatasi banget ya karena tidak adanya blue buff yang dia dapatkan. Tapi kalau kita lihat Joker sudah mulai batang di situ. Tyrant Rage tadi nggak mengenai seorang Lumina, tapi di ternyata di arah belakang Ipin ya juga berhasil memfollow up dan memukul mundur teman-teman dari EVOS. Tapi kita lihat Rexinya masih mencoba untuk mendapatkan buff yang dimiliki oleh Dangki kali ini. Ya, dengan flame shot yang sangat bagus datang dari Dangki kali ini berhasil mendapatkan blue buff dari sisinya Geek Fam kali ini. Tapi Dangki siap untuk maju ke depan kali ini Crimson Flower tapi belum berhasil mendapatkan siapapun ya. Itu Dangki serem banget sih, dia maju dengan Crimson Flower aja. Semua teman-teman dari Geek Fam udah langsung mundur, tapi Doyok kali ini bakal coba di shutdown kah? Sudah ada Sanguine Claw yang dikeluarkan oleh Rexy tapi belum mengenai Doyok. Doyoknya masih bisa survive untuk balik ke arah belakang. Doyoknya benar-benar gak dikasih main kali ini. Gak dikasih farm, bahkan gak dikasih buff juga, dan jungle-nya juga diambilin semua sama teman-teman EVOS. Tapi kali ini sudah mulai masuk kak, dan bahkan Ramzunya juga bakal terpick off. Lihat Rexinya di arah belakang dengan leluasanya mengeluarkan bad fist-nya, tapi di sisi lain ternyata Dangkinya juga harus terpick off, maju terlalu depan sehingga Wong Koko masih bisa mendapatkan 1 poin balasan. Ya, tapi belum bisa mengeluarkan Moonlit Walk ya sepertinya dari seorang Rexy untuk menyelamatkan seorang Dangki. Walaupun kondisinya memang agak sedikit tidak begitu mengenakan. Kalau kita lihat memang Dangki yang memang sudah menerima damage yang cukup besar dari seorang Ramzu sendiri. Walaupun Ramzu di sana benar-benar bisa di pick off ya. Tapi tadi sebenarnya Moonlit Walk sudah keluar tapi pada saat yang kurang tepat gitu loh. Ketika Dangki yang masih sekarat dia tidak mundur, tidak mencoba untuk menyelamatkan Dangki tapi malah mencoba untuk melakukan ofensif terhadap tim. Ya, dia terlalu terlalu depan sehingga masih bisa di-freeze oleh Wong Koko juga. Tapi kita juga bisa melihat sebenarnya itu menjadi buying time ke arah teman-teman EVOS Legends untuk ngedapetin outer turret di arah mid. Dan kali ini terkena frozen lagi seorang Dangki, harus berhati-hati. Dan Jokernya menggunakan flicker untuk balik ke arah belakang, tapi lihat One-nya sangat amat perih banget. Benar-benar disupport oleh Rexy. Yang kita tahu juga sebenarnya One ini one-one ya maksudnya. Kita tahu memang harus bermain sangat agresif maju ke arah depan. Tapi kita lihat Doyoknya, Shadow Kiro ke arah Dangki. Belum memiliki damage yang begitu sakit. Dan bahkan harus di-finish oleh seorang Luminaire dengan Valirnya. Ya, stealing turret yang sangat bagus datang dari seorang One di sana. Dari seorang Luminaire di sana. Tapi memang One yang memang menemani Luminaire di sini mendapatkan poin yang cukup menguntungkan. Dan kalau kita lihat kali ini One coba untuk mengincar seorang Ipin tapi belum mendapatkan semua weakness poinnya. Ipinnya ngeselin banget sih. Dia cuma bisa dibilang kayak nge-steal semua buff yang dimiliki sama tim EVOS. Biar setidaknya ya udah One-One-nya gak punya buff. Mungkin Rexinya juga gak punya buff. Dan sehingga ya itu mungkin lebih mensecure dan lebih buying time ke arah teman-teman Geek Fam juga untuk melakukan farming. Ya, tapi kondisinya adalah Ipinnya bisa mungkin mendapatkan atau malah terpick off. Dan dibalaskan lagi dengan pengambilan pencurian buff yang dilakukan sama tim EVOS Legends gitu loh. Dan bahkan Rek masih bermain sangat objektif kali ini, ngedapetin 1 turret lagi, outer turret di arah bawah. Dan bahkan dari EVOS Legends rotasi mereka rapi banget. Dan bahkan Rek pun masih coba bertahan dengan regen SP yang cukup kencang. Tapi kali ini permasalahannya yang dilawan adalah Ramzu dan juga Ipin. Tapi Ramzunya bakal mukul mundur saja karena di arah atas turretnya sudah mulai pecah. Menyisakan inhibitor saja. Tapi Ipinnya masih diajakin 1v1. Masih kencang banget, lihat tuh regennya. Dan di sisi lain Rexinya harus terpick off begitu saja.
Wongkoko ngedapetin 1 poin lagi kali ini. Ya, Consecration, Ionic Age, pertukaran damage yang dilakukan oleh seorang Rek di sana dan juga Lihat seorang Wan-nya. Tamus. Tapi kita lihat sisi atas kali ini. Wan ya masih coba untuk maju, memecahkan minus point dan crossbow tank yang mulai terbuka kali ini. Ramzunya masih bisa survive untuk ke arah ke belakang, tapi Dangki masih coba untuk nge-backup seorang Wan yang tadi hampir aja ya kena damage dari inhibitor turret. Betul sekali ya, di situ Wan-nya masih bisa selamat. Dan dia benar-benar percaya diri banget dengan adanya crossbow of tank yang memang udah mendapatkan semua weakness point dari sisinya Geek Fam. Dan berhasil mendapatkan 2 poin untuk tim Geek Fam sendiri, yakni dari tim EVOS sendiri dengan berhasil mengambil Kara Wongkoko dan juga seorang Doyok kali ini. Permainan Doyok kali ini dengan Hayabusa belum bisa menghasilkan banyak hal. Karena kalau kita lihat di mid lane ya, dia berhadapan dengan seorang Cecilian ya. Dan pertukaran seperti di bawah, pertukaran stiker tapi ya. Pertukaran stiker bukan pertukaran objektif kali ini ya. Dan dari EVOS mereka bermain sangat objektif. Semua turret diambil, semua turtle diamankan. Dan bahkan Little Wanderer pun kalau mereka punya kesempatan untuk ngambil langsung diambil tanpa berlama-lama. Lihat kali ini Geek Fam bener-bener gak dikasih blue buff-nya sama sekali. Dan bahkan Joker sudah mulai maju tapi Tyranids-nya gak mengenai siapapun. Rexy menju ke arah depan, dive ke arah turret. Auto turret kedua dan bahkan Dangkinya paling depan. Reknya mulai maju di sini dengan kita bisa dibilang regen yang cukup kencang banget. Dan bahkan ini kalau misalnya teman-teman tahu ya pasifnya Uranus itu kalau semakin sering digebukin stacknya semakin banyak. Semakin banyak stacknya, regennya semakin kenceng. Betul sekali. Makanya dia senang aja kalau digebukin paling depan. Dan kalau kita lihat tadi sebenarnya ada satu momen di mana Lumineer berhasil melakukan permainan yang sangat luar biasa dengan Searing Torrent ya. Ketika ada yang ingin dive in ke arah teman-teman dari EVOS Legends, langsung dipukul mundur dengan Searing Torrent. Dan setelah itu Terrence Revenge jadi gak bisa kena apa-apa. Nih kita bakal lihat dari replay ya. Dia masuk langsung di Searing Torrent. Jadi ketika ada Terrence Revenge itu gak bisa ngenain member dari tim EVOS Legends. Dan malah berbuah balik buat tim Geek Fam sendiri yang mencoba untuk bermain terlalu agresif terhadap EVOS Legends sendiri. Iya, dan itu sulit banget sih dengan adanya Valir ya. Emang kita tahu ya dengan apalagi stun dari fireballnya itu benar-benar annoying banget. Benar banget. Kali ini Rek, dia cuma jaga lini paling bawah aja. Kalau misalnya Ipinnya bisa dibilang mainnya kejauhan kayak gini nih, bakal langsung di backup sama teman-teman EVOS kali ini. Bakal dikejar, Dangki bakal coba untuk cutting semua line yang bakal dilewati oleh Ipin. Gak bakal dikasih pulang, tapi lihat Ipinnya terlalu tanky. Masih ada Inferno yang bakal dibuka, tapi lihat damage dari seorang Rexy begitu perih. Dan bahkan Doyok melakukan split push saja di arah bawah. Ngedapetin objektif terus sebanyak-banyak, tapi kita lihat One-nya terlalu free di arah jungle di arah atas, tapi Jokernya lagi-lagi Tyranids yang gak mengenai siapapun. Dan bahkan crossbow tanknya terbuka, Ramzu masih bisa di pick off kah? Dan masih ada flame shootnya di situ hampir saja mengenai seorang Ramzu, tapi masih ada Death Sonata juga dari seorang Granger. Ya, dan itu tadi Ramzu benar-benar sudah mengenai juga Death Sonata flame shotnya, tapi belum bisa mendapatkan dan memfinish seorang Ramzu sendiri di situ. Belum bisa di shutdown, masih menjadi keuntungan untuk tim EVOS Legends karena mereka bisa merubah visionnya di sini untuk mengambil ke arah Lord ya, dan lebih mencoba untuk bermain lebih objektif kali ini. Blue buff dan juga Lord kali ini berhasil diambil sama tim EVOS Legends, melakukan pencurian yang sangat baik kali ini dilakukan sama tim EVOS Legends sendiri. Tapi kalau kita lihat benar-benar dari tim EVOS Legends kali ini mengungguli 12.000 net worth di menit ke yang 11 ini. Nah, ini udah jauh banget sih dari sisi item juga. Dan kalau misalnya kita lihat pun Reknya benar-benar cuma jagain landing di bawah aja. Benar-benar nggak kasih Ipinnya main kejauhan kali ini. Kalau misalnya mainnya kejauhan pun ya selalu ada backup dari teman-teman EVOS Legends kali. Ya, itu yang nggak boleh dilakukan sama Ipin ya. Karena kalau kita lihat kalau dia terlalu memaksakan pun dia 1v1 sama seorang Uranus pun malah bisa menjadi malapetaka karena Ionic Age dan juga Consecration-nya cukup mengganggu dari seorang Rek. Iya, lihat dia cuma ngumpulin stack aja. 20 stack dia dikumpulin dan lihat regen HP-nya makin kenceng. Dan lagi-lagi kali ini Rek cuma nahan pergerakan dari Ipin karena lihat di teman-teman di atas, teman-teman EVOS Legends bakal langsung nge-push ke arah inhibitor turret di arah mid. Tapi kita lihat di sini Jokernya sudah mengenai Terran Defense kena 2 tapi nggak ada follow up dari teman-teman Geek Fam. Dan bahkan Wongkoko-nya harus terpick off begitu saja. One-nya maju kali depan. Kali ini Joker bakal menjadi korban berikutnya. Crossbow tank sudah mulai terbuka. Dan itu dia, base-nya juga sudah mulai terekspos dan dari Lumineer terfokus untuk mendapatkan poin mereka yang pertama. Yes, di sini dengan permainan yang sangat luar biasa kali ini EVOS Legends menunjukkan taringnya kembali. Permainan yang sangat baik dilakukan oleh Papi Dangki dengan Carmilla-nya bersama dengan Rexy yang menggunakan Cecilian. Combo dua bucin ini membuat
dari seorang